Oke. Nah, masih di pengurutan. Jadi sebelumnya sudah kita belajar bagaimana cara mengurutkan suatu data menjadi terurut eh, secara ini ya, ascending. Sebentar. Ya, jadi mengurutkan suatu data menjadi data yang terurut dalam suatu urutan tertentu ya. Apakah itu ascending, menaik seperti ini, atau descending. Berarti kalau descending itu menurun dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Nah, kemarin kita sudah belajar salah satu algoritma untuk melakukan pengurutan, yaitu algoritma bubble sort. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut dengan algoritma yang lain untuk melakukan pengurutan, yaitu algoritma selection sort. Ya. Coba saya sambung di bawah. Selection sort. Jadi selection sort, dia juga bisa mengurutkan suatu data, misalnya kita pakai data yang sama seperti ini. Kemudian langkahnya saja yang berbeda. Jadi selection sort itu secara sederhana seperti ini. Jadi kita mulai dari iterasi pertama. Iterasi 1. Yang dilakukan adalah mulai dari nilai pertama. Ya. Jadi nilai pertama ini kita ambil sebagai nilai yang akan ditukarkan dengan suatu nilai. Ya. Nilai pertama ini ya, kita bandingkan dengan nanti nilai terkecil dari nilai sebelah kanannya. Ya, jadi nilai pertama ini kita perbandingkan dengan nilai terkecil yang kita dapatkan dari sebelah kanan dari nilai 4 tersebut. Ya, jadi pertama kita akan ganti nilai 4 ini dengan suatu nilai yang lebih kecil dari nilai di kanan dari 4 ini. Ya, sehingga seperti ini. Ya, 4 yang kita mau ganti ya. Nah, sekarang oke, saya supaya ini kita ya. Jadi sebelah kanan 4 ini kita cari nilai mana yang paling kecil di antara nilai-nilai sebelah kanan ini. Sehingga kita dapatkan oh ternyata ada nilai terkecil ini. Ya. Sehingga nilai tersebut akan menjadi nilai terkecil. Jadi nilai terkecil sebelah kanan 4 adalah 1. Sehingga nilai 1 itu ditukar dengan nilai 4. Ya, sehingga menjadi yang semula seperti ini. Ini menjadi tertukar nilai 1 tukar dengan posisi nilai 4. Ya, seperti itu. Jadi ini yang terjadi ditukar. Coba saya kasih tanda supaya bisa. Oke. Seperti ini. Jadi tukar. Nah, sudah ya. Selanjutnya iterasi kedua. Ya. Iterasi kedua berarti kita bukan lagi menukarkan nilai yang pertama ini, tapi nilai kedua. Ya, nilai kedua. Nilai kedua ini kita tukar dengan nanti nilai yang terkecil di sebelah kanannya. Kenapa bukan nilai ini lagi, Pak? Karena ini tadi sudah nilai terkecil. Kita sudah operasikan tadi. Jadi yang kiri kita sudah operasikan, kita akan tukar posisi ini dengan nilai terkecil sebelah kanan. Nah, sehingga kita dapat 1 sebagai nilai terkecil sebelah kanan, maka kita tukar dengan 4. Sehingga jadi seperti ini. Berarti ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke sini, nilai kedua. Ya. Oke, jadi supaya bisa lebih jelas, iterasi pertama itu adalah insert cell down. Iterasi pertama itu menukar nilai ke 1 ya. Indeks ke 1 ya. Nilai indeks ke 1 ya. Dengan nilai terkecil sebelah kanannya. Sehingga kalau iterasi kedua itu adalah tujuannya adalah menukar nilai
indeks kedua dengan nilai terkecil sebelah kanannya. Nah, sekarang nilai kedua tuh ini. Ya, sehingga kita akan cari di sebelah kanan nilai ini berapa nilai terkecil. Sehingga kita cek, oh dapat. Yaitu 1. Sehingga 1 kita tukar dengan 6. Ya. Sehingga ini kita tukar. Kita coba lagi. 1 dengan 6 ini kita tukar. Sehingga ini jadi 1, ini jadi 6. Ya, seperti itu. Oke. Setelah itu apa? Ya, iterasi selanjutnya yaitu menukar nilai indeks ketiga dengan nilai terkecil sebelah kanannya. Ya. Sehingga kita bisa lihat ini nilai ketiga itu ini. Kita cari di sebelah kanan nilai ini mana nilai terkecilnya yang sebelah kanannya. Kita dapat sebelah kanannya yang terkecil adalah 3. Sehingga kita tukarkan. Ya. Sehingga ini menjadi 4 ini akan ditukar dengan 3 sehingga ini jadi 3, di sini jadi 4. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Masih ada iterasi selanjutnya yaitu iterasi keempat. Iterasi keempat yaitu menukar nilai pada indeks keempat, yaitu ini nilai keempat, indeks keempat. Nilai indeks keempat ini kita cek apakah atau kita tukarkan dengan nilai terkecil yang ada sebelah kanan. Kita lihat karena hanya tinggal 1, berarti ini satu-satunya yang kita bisa dapat nilai terkecil, kita bandingkan dengan nilai 4. Nah, nilai 4 ini tidak lebih kecil ya, sehingga tidak ditukar. Ya, jadi tidak ditukar. Ya, karena nilai terkecil di sebelah kanannya ternyata lebih besar dari ini. Ya, seperti itu. Jadi dalam menukar itu kita lihat dari 4 tadi ya pertama, kita lihat nilai terkecil di sini. Kalau ternyata nilai terkecilnya 5 ya, 5, maka tidak ditukar. Ya, tidak ditukar. Kalau ini karena nilai kecilnya 1, maka ditukar. Ya, dan seterusnya. Ini juga 6 kita dapat 1, berarti lebih kecil dari 6 maka ditukar. Kalau ternyata tidak lebih kecil, contoh kasusnya ini, maka tidak ditukar. Tidak ditukar 4 dengan 6. Ya, walaupun 6 itu adalah nilai terkecil yang sebelah kanan dari indeks ketiga itu. Sehingga hasilnya adalah tetap atau tidak berubah. Seperti ini. Ya. Sehingga iterasi keempat tidak mengubah urutan data. Apakah bisa iterasi kelima? Tidak bisa, karena iterasi kelima itu tidak ada nilai sebelah kanannya. Tidak ada nilai indeks sebelah kanan dari 5. Ya, sehingga tidak dilakukan. Sehingga batas iterasinya adalah sebanyak ini, 4. Ya. Tapi bukan 4, bukan 4. Tapi 4 itu karena kebetulan datanya hanya 5. Kalau datanya 6 atau 7, maka iterasinya bukan 4 lagi, tapi 5 atau 6. Sehingga bukan iterasi 4 ya batasnya, tapi iterasi sampai ke panjang array, panjang data, kurang 1. Berarti ini panjang datanya 5, kurang 1. Ya, jadi jumlah iterasi adalah n kurang 1. Ya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke membuat contoh programnya, saya buka pertanyaan, apakah bisa dipahami mengenai selection sort ini? Jadi secara sekilas, kenapa dikatakan seleksi? Seleksi karena dia menyeleksi mana nilai terkecil yang akan ditukarkan dengan nilai suatu indeks tertentu. Ya, jadi dia akan seleksi mana nilai-nilai terkecil di sini. Setelah itu dicek kalau dia lebih kecil dari nilai pada indeks ini, maka ditukar. Ya, kalau tidak lebih kecil, maka tidak ditukar. Seperti ini tadi, tidak ditukar. Ya, makanya disebut selection sort, karena dia menyeleksi nilai-nilai yang terkecil untuk ditukarkan dengan nilai yang pada indeks yang sedang diproses. Ya,
Seperti itu. Silakan saya buka pertanyaan sebelum kita masuk ke membuat contoh penerapan selection sort. Silakan. Saya mau tanya, kalau misalnya kan tadi awalnya kan memang di sebelah kanannya itu satu, kan ada juga satu di sebelah kanannya juga kan Pak, terkecil. Ya. Dia tidak bisa, dia kan kan di sebelah kanannya juga kan dia angka 1 juga itu kan Ya. terkecil. Maksudnya saya tidak bisa dia juga sekalian satu sama-sama pindah begitu Pak. Kan Oh tidak, terkecil juga. dia tukarnya tidak boleh 2 karena kalau di ini tukarnya hanya satu ke satu. Ya, tidak boleh ini 4 tukar ke sini sehingga ini jadi 4 sehingga datanya berubah berarti. Kan datanya itu kan cuman Oh. ada cuman ada 4 dan ada 2 nilai 1. Kalau ditukar ke kedua-duanya maka datanya berubah dong, bukan lagi data ini. Ya, jadi datanya jadi ada 24 dan ada 11. Ya, jadi itu jadi ini Penyeleksinya ini kan dibatasi. satu-satu. Ya, dibatasi penukaran hanya 1 dengan 1. Kalau jadi berubah begitu nanti datanya berubah sehingga tidak diizinkan. Dan mungkin pertanyaan yang lebih ini lagi mungkin ya, kenapa satu yang ini padahal ini kan ada satu juga yang sama-sama lebih kecil. Iya. Itu juga Iya, bisa iya. bisa jadi pertanyaan. Mhm. Apakah ini sama saja kalau Ana ditukar dengan ini dan dengan tukar ini sama saja? Ya, sama saja. Ya, sama saja hasilnya. Nanti akan seperti ini juga. Ya. Nanti 4 ditukar dengan 1 ini belakang sehingga ini jadi 1, di sini jadi 4, ini masih 1. Langkah selanjutnya nanti 6 akan ditukar dengan 1 ini, 16. Ya, nanti seterusnya juga sama, ujungnya akan mendapatkan hasil yang sama. Hanya urutan langkahnya yang berbeda. Ya. Jadi sama aja. Mau ini duluan atau ini duluan, tergantung algoritma yang dipakai untuk menyeleksi nilai terkecil. Kalau algoritmanya ini kan sebenarnya dalam algoritma selection sort ada algoritma lagi, yaitu algoritma mencari nilai terkecil. Ya. Dan juga ada algoritma lain lagi, yaitu algoritma tukar nilai. Tukar nilai kemarin kita sudah bikin ya. Algoritma tukar nilai. Ya, algoritma tukar nilai kemarin kita sudah bikin. Nah, dalam algoritma selection sort juga ada algoritma seleksi atau mencari nilai terkecil. Di dalam algoritma itu bisa saja kita buat bahwa nilai terkecil adalah nilai yang terkecil yang pertama ditemukan, seperti itu. Sehingga ini yang terseleksi. Atau nilai bisa juga kita tulis nilai yang terkecil yang terakhir ditemukan. Jadi kalau misalnya ada nilai yang sama dengan nilai terkecil maka diambil juga. Sehingga ini yang akan terpilih. Jadi itu bebas, boleh ini yang pertama ditemukan atau yang terakhir ditemukan, sama saja. Ujungnya nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Hanya saja urutan langkahnya mungkin berbeda dengan ini. Ya. Jadi tidak akan mempengaruhi mau ini duluan atau ini duluan, tidak akan mempengaruhi. Ya, silakan dicoba nanti sama saja hasilnya. Jadi itu mungkin yang pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Halo. Ya, kita lanjut ke pembuatan suatu contoh. Contoh menerapkan suatu algoritma selection sort ya. Selection sort. Nah, ini masih yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah membuat suatu algoritma untuk menampilkan array ya di metode tampilkan di prosedur tampilkan kita sudah buat. Juga kita sudah buat algoritma untuk menukar nilai. Jadi ada nilai yang kiri dan kanan kita tukar. Kita sudah jelaskan sebelumnya, sehingga sekarang kita tinggal pakai ya, mau pakai tampilkan atau pakai fungsi tukar itu sudah kita bisa pakai ya. Gitu. Jadi kita sudah bisa pakai ini dua algoritma ya sebenarnya. Nah sekarang kita bisa pergunakan dua prosedur tersebut untuk melakukan
atau menerapkan suatu algoritma pengurutan, yaitu selection sort. Nah, kita lihat bagaimana tadi algoritmanya. Pertama, kita mulai dari kita pegang dulu mana indeks yang akan kita tukarkan, yaitu mulai dari indeks pertama, ya, indeks yang data yang paling kiri. Ya, kalau kita eksekusi, ya, kita mulai dari 4 dulu. Berarti dia mulai dari indeks yang pertama. Sehingga boleh kita simpan dalam suatu variabel, misalnya indeks yang mau ditukar. Dia bertipe integer. Berarti kita akan pegang dulu indeksnya, yang mau kita tukar adalah indeks pertama. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di nilai-nilai yang sebelah kanan ini, kita cari nilai terkecil. Ya. Jadi sebelah kanan dari 4 ini, ya, itu kita cari nilai yang terkecilnya dari nilai-nilai ini. Ya. Setelah itu berarti kita cari. Caranya pakai algoritma untuk mencari nilai terkecil dari suatu bilangan. Ya, kalau tidak mengerti, begini saja. Pertama, kita ambil nilai pertama dan kita anggap itu adalah nilai terkecil. Ya. Berarti kita buat nilai terkecil, indeks nilai terkecil. Pertama kita tetapkan bahwa nilai terkecil indeksnya adalah 2. Maksudnya apa? Maksudnya kita mulai dari sini, ya, dan sementara kita tetapkan 6 itu nilai terkecil. Ya. 6 adalah nilai terkecil. Sementara itu kita ambil dulu. Berarti 6 ini adalah pada posisi indeks kedua. Indeks pertama itu 4, indeks kedua itu 6. Ya, berarti 6 adalah sementara indeks nilai terkecil. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu kita bandingkan nilai ini, indeks kedua ini, yaitu 6, dengan indeks sebelahnya, yaitu 3. Ya, kita bandingkan. Jika data data ketiga lebih kecil dari data indeks nilai terkecil, maka ya, jadi yang dilakukan adalah kita cek di sini data yang ketiga ini. Kalau data ketiga ini lebih kecil daripada yang indeks terkecil yaitu 6, maka ambil data ketiga itu sebagai indeks terkecil baru, nilai terkecil baru. Ya. Berarti kalau dia lebih kecil berarti indeks nilai terkecil akan berubah, bukan lagi 2 tetapi 3. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita harus cek juga. Jangan-jangan ada di data keempat juga nilai terkecil. Sehingga kita cek lagi. Apakah pada data ketiga itu data keempat, indeks keempat sini, apakah datanya lebih kecil daripada data dari indeks nilai terkecil tadi? Seperti itu. Kalau iya, maka indeks nilai terkecil sekarang adalah 4. Apakah sudah? Belum. Masih ada data kelima yang belum kita periksa. Jangan-jangan di data kelima ada nilai yang lebih kecil lagi daripada nilai yang terkecil sejauh ini. Oke, kita cek seperti ini. Ya. Apakah data kelima ada datanya lebih kecil daripada data yang sedang ditunjuk sebagai nilai terkecil saat ini? Kalau iya, maka nilai terkecil adalah pada indeks kelima. Ya. Sehingga sekarang setelah kita sudah cek semua data, berarti sekarang kita sudah memegang nilai terkecil. Yaitu di mana? Yaitu pada tersimpan dalam indeks nilai terkecil. Kita coba. Nilai terkecil sekarang adalah pada data ke IDX nilai
terkecil. Oke. Saya coba pindah di bawah supaya bisa kebaca. Oke. Nilai terkecil adalah, kita coba ya. Execute. Ups, ada kesalahan. Baris 52. Harusnya seperti ini tapi muncul titik. Oh ya, belum tutup indeks array-nya. Sehingga diperbaiki dengan menambahkan indeks tutup dari indeks array kurung sikunya. Nah, di sini kita bisa lihat kita sudah punya nilai terkecil, yaitu 1. Kita sudah dapat. Ya. Jadi dari yang sebelah kanan, nilai sebelah kanan 4, ini nilai terkecilnya adalah 1. Ya, seperti itu. Caranya seperti ini. Nah, kalau sudah dapat, maka kita harus tukarkan. Ya. Tukarkan antara nilai yang saat ini, yang dipegang oleh indeks tukar, yaitu nilai pertama, yaitu 4 tadi itu. Bukan ini. Data pada indeks nilai yang akan ditukar, kita tukarkan dengan data pada indeks nilai terkecil. Itu. Terakhir kita harus tampilkan hasilnya menggunakan ini. Coba eksekusi. Ya. Sehingga sekarang nilai indeks yang akan ditukar ini yaitu 4. Ya, ini. Kita tukar nilainya dengan nilai indeks nilai terkecil, yaitu di sini. Sehingga sekarang 4 dan 1 bertukar posisi. Ya, sesuai dengan iterasi pertama yang kita buat tadi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita bisa, sebenarnya kalau Anda sudah bisa melihat pola ini, kita bisa langsung ubah menjadi suatu perulangan. Ya. Dari suatu perulangan kita bisa buat. Tapi kalau Anda masih belum mengerti, ya silakan dilanjutkan dengan cara yang sama. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yaitu apa? Sekarang kita mau tukar nilai pada indeks kedua, yaitu ke 6 ini. Nilai 6 ini. Berarti indeks nilai tukarnya bukan lagi 1, tetapi 2. Seperti itu. Ya, sorry. Sama dengan 2. Ya, setelah itu, tentu saja nilai terkecilnya adalah di sebelah kanannya, yaitu 3. Ya. Jadi kita sekarang pegang, sebenarnya bukan 6 ya, nanti bisa jadi 6 ini sudah tertukar. Jadi sekarang kita pegang nilai indeks nilai kedua yang mau kita tukarkan, yaitu 6. Kita pegang indeksnya. Setelah itu kita mau cari di sebelahnya, sebelah kanannya, mana nilai terkecilnya. Berarti kita mulai pencarian dari nilai ini dulu. Kita anggap ini sebagai nilai terkecil dulu. Setelah itu kita bandingkan dengan ini. Kalau ada yang lebih kecil dari ini, maka itu yang akan menjadi nilai terkecil. Ya. Berarti indeks nilai terkecil adalah, kita asumsikan mulai dari sebelahnya, yaitu 3. Setelah itu dari situ kita periksa. Kita cek apakah data keempat, ya, yang sebelahnya lagi, ya, itu lebih kecil dari data yang sedang ditunjuk oleh nilai terkecil. Ya, kalau iya, maka tetapkanlah nilai 4 tersebut sebagai indeks dari nilai yang terkecil. Ya. Setelah itu kita sudah cek nilai keempat, kita cek lagi nilai kelima. Nah, caranya sama. Yaitu kita periksa data pada indeks kelima, apakah dia lebih kecil lagi daripada data dari yang ditunjuk oleh indeks nilai terkecil. Kalau ternyata data kelima lebih kecil juga, lebih kecil lagi, maka tetapkanlah bahwa indeksnya terkecil adalah data kelima. Ya, sudah. Apakah perlu lagi? Tidak bisa karena datanya sudah diperiksa sampai data terakhir, yaitu data kelima.
Sehingga yang selanjutnya adalah kita kembali tampilkan saja dulu nilai terkecilnya apa. Ya, setelah itu kita tukar ya, dari indeks tukar dengan indeks nilai terkecil, jadi kita tampilkan. Kita coba eksekusi. Ya. Nah, di sini. Jadi mulai dari sini kita cek mulai dari kanan dari nilai 6 ini mana nilai terkecil. Kita dapat nilai terkecilnya adalah 1, sehingga 1 ini ditukar dengan 6. Sehingga jadi seperti ini. 1 ditukar dengan posisi nilai 6. Ya, seperti itu. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Karena kita baru sampai untuk menukar data pada indeks kedua. Kita harus selesaikan sampai indeks ke-4. Ya. Berarti kita lanjut lagi. Indeks tukarnya bukan lagi 2, tapi kita mau tukarkan data pada indeks ketiga. Berarti pertama kita asumsikan bahwa nilai terkecil sementara adalah data keempat. Berarti kita harus periksa mulai dari data kelima. Data kelima ini saja. Data kelima kita cek apakah data kelima ini lebih kecil daripada data ke indeks nilai terkecil. Kalau lebih kecil maka diambillah bahwa nilai terkecil adalah 5. Ya. Kalau tidak ada maka ya, tidak ditukar, tidak ditangkap sebagai indeks nilai terkecil. Kalau sudah seperti ini, ya sudah karena datanya sudah terakhir yang dibandingkan, data kelima. Setelah itu berarti tinggal kita tukar. Kita tampilkan, kita tukar seperti ini. Ya. Oke. Coba kita eksekusi. Ya. Jadi kita mau tukar nilai yang ini, indeks ketiga. Ini. Berarti sementara kita akan cari ke kanannya, di sebelah kanannya, mulai dari indeks keempat, mana nilai paling kecil. Kita cari di antara dua ini. Ya. Karena ditemukan bahwa terkecil ada 3, maka nilai tersebut ditukar dengan nilai 4. Nilai pada posisi ini. Sehingga sekarang tertukar. Ya. Setelah itu kita lanjut. Ya. Indeks tukar. Sekarang kita mau tukarkan nilai keempat. Ya, seperti itu. Maka yang kita lakukan adalah kita tentukan indeks nilai terkecil adalah sama dengan berapa? 5. Sehingga ini karena ini satu-satunya, ya, satu-satunya, maka tinggal kita cek saja. Kalau indeks nilai terkecil adalah lebih kecil daripada 4, maka ditukar. Kalau tidak, ya tidak usah. Ya. Sehingga kalau kita bisa tulis seperti ini. Ya. Apakah data pada keempat lebih kecil? Ya. Kalau tidak lebih kecil, maka yang terkecil adalah 4. Ya, setelah itu silakan ditukar. Seperti itu. Ya. Kita coba running. Oke. Ya, jadi ini sini didapatkan bahwa nilai terkecil tetap 4. Yes. Sehingga dia tidak ditukar. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu caranya untuk menggunakan apa namanya? Algoritma pengurutan selection sort. Nah, selanjutnya Anda mulai lihat ada polanya. Nah, itulah tujuannya dari kita uraikan ini supaya kita bisa mulai melihat pola. Pola pertama kita lihat mulai dari sini. Lihat yang berdekatan.
Jadi Anda perhatikan mana baris-baris kode yang berdekatan, ya, yang mirip. Jadi ini mirip sekali dengan ini, dan juga mirip sekali dengan ini. Sehingga sebenarnya bisa kita lihat, mungkin bisa kita singkat dalam suatu algoritma, suatu perulangan, maaf. Yaitu apa? Kita bisa lihat ini dia mulai dari 3 sampai 5. Ya, 3 dari sampai 5. Berarti mungkin kita akan iterasi, ya, melakukan iterasi, nilainya naik, ya. Kalau nilai turun berarti down to, ya, gitu. Seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat dia nilainya, ya, nilai ini berhubungan dengan nilai indeks nilai terkecil. Ya. Kalau nilai indeks terkecilnya 2, maka di sini 3 mulainya. Kalau indeks nilai terkecilnya 3, di sini mulai 4. Berarti ada hubungan sebenarnya antara indeks nilai terkecil dengan data ini. Oke. Maka pertama kita masukkan dulu ini. Ini baris kode yang akan kita ulang-ulang sehingga kita masukkan ke dalam, ya, dalam perulangan seperti ini. Kemudian yang kita lakukan adalah, ya, setelah kita copy paste ini, baris yang diulang-ulang kita masukin dalam for, yaitu setiap angka-angka ini, ya, setiap konstanta-konstanta ini kita ubah dengan menjadi variabel. Nah, jadi hilangkan angka 3 dan, ya, 3 kita hilangkan. Jadi seperti itu membentuk suatu perulangan. Jadi kita lihat ada kode yang berulang-ulang seperti ini, sama, ya, mirip dan berdekatan, maka kita buat dalam suatu perulangan. Caranya kita copy saja, copy paste ke dalam suatu perulangan seperti ini. Setelah itu kita ganti semua nilai-nilai konstanta ini, 3 berapa itu kita ganti dengan variabel. Terus variabelnya, ya, kita tetapkan misalnya variabel i. Ya, jangan lupa di atas dideklarasikan dulu, karena ini Pascal harus deklarasi dulu integer. Nah, kemudian kita lihat nilai ini, ya. Jadi ini nilai ini bukan sembarang. Nilai ini adalah nilai indeks terkecil plus 1. Ya, selalu seperti itu. Ya, indeks terkecil 2 berarti datanya pasti mulai dari data 3. Kalau indeks terkecilnya 3, maka datanya mulai dari data keempat. Berarti sebenarnya nilai ini adalah indeks terkecil plus 1. Berarti kita tulis I sama dengan indeks nilai terkecil plus 1. Nah, sampai ke berapa? Dia kita lihat mulai dari 3 sampai ke 5. Ya. Apakah tulis 5 di sini? Jangan. Ya, Anda lihat. 5 ini sebenarnya ada hubungan. Hubungannya dengan apa? Hubungannya adalah kita lihat dengan jumlah data. Karena datanya ada 5, maka dia 5. Kalau datanya ada 10, maka ini pasti akan dilakukan sampai datanya ke 10. Yaitu untuk meriksa setiap data. Berarti ini bukan, jangan ditulis 5. Ya, walaupun kita tahu ini pasti diulangi Pak sampai 5. Ini juga diulangi sampai 5. Ya, tetapi diulangi sampai ke jumlah data. Sehingga kalau dia jumlah datanya 5, maka dia ulangi sampai 5 kali, sampai ke I ke-5. Tapi kalau dia datanya 10, maka dia akan diulangi sampai 10. Nah, seperti itu. Sehingga berikut kita ganti ini tinggal I, ini adalah I. Karena dia sesuai dengan nilai I yang mulai dari 3 sampai ke N, yaitu sampai ke 5 untuk data ini. Sehingga kita sudah menyingkat dan tidak perlu lagi menggunakan source code yang ini. Ya. Seperti itu. Nah, kita coba eksekusi. Ya, hasilnya sama. Jadi iterasi yang kedua ini kita sudah dapatkan, ya, yaitu dia berhasil mendeteksi nilai terkecil, kemudian setelah itu ditukar 1 dengan 4. Ya. Jadi sudah berhasil. Ini kita hapus karena sudah kita gantikan dengan perulangan. Nah, ini juga sama, yaitu kita melakukan perulangan. Ya,
perulangan n, isi perulangannya sama, ini ya seperti ini. Kemudian ini kita setiap nilai ini kita ganti dengan variabel ya, variabel i. Ini karena ini pasti sama dengan ini, berarti pasti sama i. Ya. Dengan nilai i itu adalah tadi mulai dari 4, tapi bukan 4 sebanyak, tapi dari indeks terkecil plus 1. Ya. Indeks nilai terkecil plus 1 sampai ke ini, yaitu sampai ke n. Ya. To n, to seperti ini. Ya. Sehingga ini kita boleh komentari atau kita hapus langsung boleh. Jadi ini iterasi kedua. Coba eksekusi. Ya, iterasi kedua ini ya sudah berhasil, yaitu menukar nilai yang posisi 2 dengan nilai terkecil ini sehingga tertukar. Oke, berarti sudah benar sehingga kita bisa hapus. Berikut. Ini juga sama. Kita akan tukar. Atau kita selesai ini karena sebenarnya kodenya sama ya. Mulai dari indeks terkecil plus 1 sampai ke n. Oke. Sehingga ini tidak perlukan. Kita hapus. Kita eksekusi. Ya. Iterasi ini ya. Dapat nilai terkecil 3, kemudian tukar 4 dengan 3. Oke. Berikut nilai selanjutnya. Kita lihat mana. Oh ini. Ini apa? Bukan perulangan. Ya, kita lihat bukan perulangan. Tapi sebenarnya dia masuk di dalam iterasi. Ya, masuk dalam suatu iterasi. Sehingga sebenarnya kita bisa masukkan ya. Indeks nilai terkecil. Oh, dia terkecil plus 1 sudah bukan data ini lagi ya. Berarti nggak apa-apa. Tidak usah dimasukkan iterasi, tidak masalah. Ya, seperti ini. Karena di sini iterasinya adalah indeksnya terkecil plus 1. Nah, setelah kita lakukan seperti ini, ya, maka Anda sudah mengubah beberapa baris kode menjadi suatu perulangan. Nah, Anda masih bisa lihat bahwa ini sebenarnya ada pola lagi, ya, pola yang lebih besar. Misalnya kita lihat ini sama, ya, ini juga sama dengan ini. Perhatikan, sama juga dengan ini, ya, sama. Sehingga kita bisa buat dari suatu iterasi lagi, jadi suatu perulangan. Kita lihat polanya. Polanya adalah dari sini, indeks tukar. Ya, indeks tukar mulai dari 1, 2, indeks tukar 3, indeks tukar 4. Ya, seperti itu. Sehingga kita bisa buat suatu perulangan. Ya, perulangan dari indeks tukar 1 sampai ke 4. Ya. Berarti yang isinya adalah ini. Bikin n, kita copy paste isinya seperti ini. Ya. Dengan kemudian kita ganti setiap nilai ini, nilai-nilai konstanta ini menjadi variabel. Ya, berarti tetap coba perlu satu lagi nilai counter J. J akan menjadi nilai yang kita iterasi mulai dari nilai 1 sampai kita lihat indeks tukar 1 sampai 4 ya. Maka 1 to 4. Nah,
Masalahnya bukan 4 ini, kalau 1 kita tahu ini adalah dari awal nilai yang kita mau tukar, tetapi 4 ini dapat dari mana? Nah, bukan sembarang ya, tapi 4 ini berdasarkan jumlah data. Kalau kita datanya 5, maka kebetulan akan nilai 4. Tapi kalau datanya sudah 10, maka 4 tidak cocok lagi. Sehingga sebenarnya dia bukan tergantung dari nilai tertentu, bukan 4, tapi nilai sejumlah data kurang 1. Ya, seperti itu. Sehingga sekarang semua variabel yang 1 ini kita ganti dengan C. Ya, seperti itu. Nah, berikut indeks nilai terkecil, kita lihat hubungannya. Indeks nilai terkecil itu selalu indeks pertama plus 1. Nah, ini juga. Indeks nilai terkecil pasti selalu indeks tukar plus 1. Ya, ini juga sama. Sama dengan indeks tukar plus 1. Berarti Anda sudah dapat polanya. Berarti sebenarnya bukan 2, tapi ganti dengan indeks tukar plus 1. Seperti itu. Ya, sehingga sekarang Anda lihat semua nilai dalam sini, ya, semua nilai di sini. Nah, ini adalah apa? Semua nilainya adalah sudah diganti dengan nilai variabel. Ya, jadi semua konstan. Nah, ini kalau ini tidak perlu diganti ya, karena memang nilainya hubungannya adalah tetap. Jadi indeks terkecil ini selalu plus 1 dari indeks tukar. Maka konstanta ini tidak perlu Anda ganti. Ya. Dan juga ini tidak perlu Anda ganti nilai 1 di sini karena memang nilainya adalah sesuai dengan algoritma yang kita perulangan yang kita copy tadi. Ya. Sehingga sekarang kita coba hilangkan ini. Oke. Oh, ini nanti tidak akan muncul apa-apa ya. Jadi sebenarnya yang kita ulang itu dari sini dan juga untuk menukar dan menampilkannya. Ya, sehingga kita salin ini juga. Supaya selain dilaksanakan juga ditampilkan dan ditukar datanya. Ya, kita coba eksekusi. Oke. Ya, jadi sama dengan yang tadi. Ya. Jadi berhasil kita singkat dari suatu program yang banyak baris kode sehingga menjadi suatu program yang singkat. Ya, lebih singkat seperti ini. Ya. Hanya saja tadi sepertinya ada yang tidak sama dengan pola ya di sini. Ini tidak masuk ke perulangan yang kita definisikan di atas ya. Coba saya pikir sebentar. Ya. Oke, jadi algoritma tadi masih salah ya. Saya bilang salah. Jadi mohon maaf. Kita coba kembali koreksi algoritmanya. Ada asumsi yang saya lewatkan. Oke, kita kembalikan sebelum ada perulangan. Perulangannya seperti ini. Kita lihat. Apakah sudah tidak bisa lagi? Indeks, oke. Ya. Jadi ada yang terlewat dari algoritma yang saya jelaskan tadi. Jadi harusnya ya setelah kita cek nilai terkecil, maka kita tidak bisa langsung tukar. Kita tidak bisa langsung tukar. Nah, kenapa? Karena bisa jadi indeks nilai yang terkecil itu belum tentu lebih kecil daripada indeks yang mau kita tukar. Ya, jadi kalau kita ibaratkan, misalnya ini 4 ya. Setelah kita cari di sebelah kanan 4, kita dapat nilai terkecilnya adalah 6 misalnya ya, 6. Maka
kalau pakai algoritma tadi, maka dia langsung ditukar dengan 4. Karena dia dianggap 6 itu sudah yang paling kecil di sebelah kanan. Ya, maka ini salah. Ya, salah. Sehingga harus dilengkapi dengan cara menambahkan pengecekan. Ya. Kalau nilai terkecil adalah harus ada seperti ini. Kalau data yang mau ditukar itu lebih kecil daripada data indeks nilai terkecil, baru kita tukar. Kalau tidak, ya jangan. Nah, itu harus ada. Ya. Nah, ini salahnya. Dan bikin N. Jadi tidak boleh kita langsung tukar ya. Kita harus periksa apakah benar data yang indeks tukar itu lebih kecil daripada data indeks terkecil. Ini kita ganti. Ini kita ganti. Ini sudah sesuai. Tapi bukan begini ya. Seperti ini deh. Mungkin saja. Oops. Ini kita ganti. Ini juga kita ganti. Jadi seperti ini harusnya. Oke. Ya. Jadi sudah sesuai. Jadi sebelum kita tukar, kita harus cek. Bisa jadi data terkecil yang kita dapat di sebelah kanan dari data yang mau kita tukar itu ternyata lebih besar daripada ini. Ya. Jadi kita akan tukar hanya kalau data terkecil memang lebih kecil dari. Berarti salah ya. Kita hanya akan tukar kalau data terkecil yang ditemukan di sebelah kanan itu lebih kecil daripada data yang ke indeks tersebut. Jadi ini salah. Besar. Ini belum ya. Lebih besar. Besar. Ya, sudah. Lebih besar baru kita tukar. Nanti lebih besar baru kita tukar. Nanti lebih besar baru kita tukar. Nanti lebih besar baru kita tukar. Oke. Jadi kita sudah dapat algoritma sudah kita perbaiki. Kita coba eksekusi. Jadi itu yang perlu dipelajari. Jadi walaupun output dari suatu program itu memberikan output yang sepertinya sudah sesuai, ya sudah benar, kita harus lihat bahwa ini hanya benar dalam batasan kasus uji yang kita pakai. Nah, ada kemungkinan kasus ujinya berbeda. Maka itulah tugas kita dalam melakukan pembuatan source code, pembuatan program. Kita harus uji pada kasus yang luas, sehingga kita bisa temukan bahwa ternyata algoritma yang kita buat, program yang kita buat itu tidak hanya benar pada kasus yang kita pakai, tapi salah untuk kasus yang lain. Jadi seperti ini. Sehingga waktu Anda membuat program juga Anda harus, walaupun kasusnya mungkin sedikit, Anda harus bisa mulai membayangkan bagaimana kalau kasus-kasus yang lain yang diinputkan. Contoh lain misalnya, ternyata kasusnya adalah kasus yang ini sudah yang paling kecil di antara yang sebelah kanan. Maka itu tidak boleh ditukar sama sekali. Ya. Jadi seperti itu, sehingga kita sudah, mudah-mudahan sudah dapat yang algoritma yang benarnya. Ya. Sehingga seperti tadi, kita bisa singkat, mulai dari yang ini, kita lihat ini berulang-ulang, sehingga kita buat dalam suatu perulangan. Begin, and dengan ini yang source code yang berulang yang kita copy paste ke situ. Kemudian kita ganti setiap nilai-nilai konstanta ini menjadi suatu variabel. Misalnya variabel i. Ya. Ini pasti akan sama dengan di sini. Ya, kita lihat polanya.
Maka ini ganti dengan I. Dengan I kita tentukan nilainya, yaitu dari 3. Dengan 3 itu bukan nilai sembarang ya, tetapi dari indeks nilai terkecil plus 1. Indeks nilai terkecil plus 1. Sampai ke berapa? Sampai ke 5, tapi bukan 5 yang kita ambil. Tapi sejumlah N. Ya. Karena kebetulan datanya 5, maka dia di sini 5. Ya, sudah benar. Kita coba eksekusi. Variabel belum temukan I, tidak dideklarasikan. I, integer. Oke. Kemudian ini juga kita singkat. Ya. Tahu pasti akan pakai for dengan nilai yang meningkat. And setelah itu kita copy paste saja salah satu baris yang ditulis berulang-ulang itu. Kemudian kita ganti nilai konstanta, semua nilai konstantanya dengan suatu counter ya. Sama dengan, bukan 4 ya, tapi mulai dari indeksnya terkecil plus 1. Plus 1 sampai ke 5. Dan 5 bukan 5 konstanta ya, tapi tergantung jumlah data, sehingga N. Oke. Ya. Setelah itu indeksnya ini tidak perlu lagi ya, karena dia ini bukan, apakah ini bisa dibuat jadi perulangan ini ya. Nah, supaya seragam sebenarnya bisa ya. Berarti dia berulang dari I plus 1 lebih kecil dari ini. Oke. Jadi sama ya, seperti ini. Jadi supaya seragam dan kita bisa buat jadi suatu perulangan yang lebih besar, ini pun kita buat jadi suatu perulangan. Tapi hanya satu kali ya. Pertanyaannya kenapa hanya satu kali kita buat perulangan? Nggak apa-apa, kita buat supaya nanti dia seragam dengan perulangan di atas, sehingga kita akan bungkus lagi dalam suatu perulangan yang lebih besar. Ya. Jadi seperti ini. Yaitu perulangan. Begin and ini yang kita salin dalam perulangan. Dan semua nilai ini kita ganti jadi suatu variabel. Nah, jadi kita anggap ada suatu variabel I yang dimulai dari indeks nilai terkecil plus 1 sampai ke jumlah data. Kemudian ini kita ganti semua dengan I. I. Oke. Ya, sehingga sekarang bisa kita hapus ini. Ya, pertanyaannya kenapa ini cuma satu harus dibuat berulang-ulang? Nanti ini diulang banyak kali, Pak. Tidak. Ya, karena ini nanti indeksnya terkecil ini jadi 4, 4 plus 1 jadi 5, sehingga ini menjadi I dari 5 sampai 5. Nah, karena hanya 5 langsung sampai 5, maka dia cuma diulangi satu kali. Ya, sehingga ini terwakili oleh perulangan ini. Jadi tidak harus banyak kali, ya. Dia tidak akan dilakukan lebih dari satu kali. Dia hanya dilakukan persis satu kali. Sehingga ini sudah mewakili yang tadi percabangan 1. Ya, seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita coba eksekusi dulu ya. Ya.
Sehingga hasilnya tetap sama, memberikan hasil yang sama menjadi data yang terurut secara ascending. Oke. Setelah itu kita bisa buat atau kita bisa bungkus jadi suatu iterasi yang lebih besar. Nah, supaya seragam, jadi pada ini sebenarnya kita buat iterasi yang keempat ini, kita bisa buat perulangan yang sama, ya supaya seragam seperti ini. Sehingga nanti ini menjadi apa? Jadi indeks nilai terkecil plus 1, berarti ini 5 jadi 6, sampai 5. Ya, artinya dia tidak lakukan. Ya, karena memang sudah tidak ada lagi data di sebelah dari 5. Sehingga 5 tidak bisa dibandingkan yang lain. Ya, sehingga ini perulangan ini juga dilakukan. Ya, juga dilakukan, tetapi tidak lakukan ya isinya ini. Ya, kita coba eksekusi. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini tidak akan pernah bisa lakukan isinya. Karena indeksnya terkecil plus 1 itu adalah 5 plus 1, 6. Jadi ini 6 sampai ke 5 itu tidak ada. Sudah melewati batas. Sehingga ini tidak dilakukan. Hanya supaya kita seragam menggunakan perulangan yang sama dengan iterasi sebelumnya, maka saya tambahkan di sini. Ya, supaya keseragaman. Ya. Nah, kalau sudah seragam seperti ini kan seragam. Ya. Oh, jangan lupa tampilkan data ya belum tadi. Iterasi keempat tadi belum tampil datanya. 1, 2, 3. Iterasi keempat tampilkan data juga. Execute. Ya, seperti ini. Jadi iterasi yang ini dia tidak lakukan apa-apa. Ya, tidak lakukan apa-apa. Karena memang tidak ada lagi data yang terkecil setelah ini. Data yang ditemukan tidak lebih kecil. Ya, seperti itu. Oh ya, ini juga belum ada. Nilai terkecil adalah seperti ini. Nilai terkecil adalah oke, ya. Nilai terkecil adalah 6. Di sebelah 4 itu 6. Dan 6 tidak lebih kecil dari 4, maka tidak ditukar hasilnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah melihat pola yang lebih besar lagi. Jadi kita lihat ini, ada polanya. Ya, ini satu sepertinya sama dengan yang di bawah. Ya, sama. Ini juga sama dari indeks tukar sampai tampilkan data sama ya, dengan yang di atas. Ini juga sama dengan di atas. Sehingga yang kita pikirkan adalah kita lihat pola. Ya, jadi pola semua ini kita lihat polanya mulai dari indeks tukar 1, indeks tukar 2, naik 3, naik 4. Ya, sudah. Berarti kita bisa buat suatu perulangan. Ya. Perulangan nilainya pasti naik sehingga kita pasti do, begin, end. Seperti ini. Kemudian isinya adalah yang kita lihat kode yang berulang itu. Jadi indeks tukar ini kita salin sampai di sini. Karena dia isinya sama persis dengan di bawahnya. Coba kita perhatikan. Dari indeks tukar sampai tampilkan data N ini sama dengan yang di atas. Sehingga ini kita potensi untuk kita jadikan suatu perulangan saja. Untuk memudahkan. Nah, kemudian sama langkahnya seperti tadi. Kita ganti semua konstanta, nilai konstan ini. Ya, konstanta ini menjadi suatu variabel. Ya, berarti kita lihat dulu indeks nilai tukar ini dia bernilai 1, 2, 3 sampai terakhir 4. Ya, berarti dia perulangannya adalah mulai dari dibuat suatu variabel baru dulu ya. J itu J mulai dari 1 sampai 4. Nah, masalahnya 4 ini tidak bukan angka sembarang, tapi ini tergantung dari jumlah data. Ya, berarti sampai jumlah data kurang 1. Kemudian indeks tukar ini kita ganti dengan J, karena J ini nanti akan bernilai 1 sampai 4. Demikian juga indeks nilai terkecil, kita lihat polanya.
dia selalu berhubungan dengan nilai indeks tukar. Kita lihat, indeks terkecil selalu lebih tambah 1 dari indeks tukar. Indeksnya terkecil selalu tambah 1 dari indeks tukar. Berarti kita bisa ganti saja ini menjadi boleh indeks tukar tambah 1, boleh juga J tambah 1. Sama aja. Seperti itu. Sehingga sekarang semua nilai di sini, nilai konstanta sudah digantikan. Ya, sudah digantikan dengan variabel. Nah, kalau gitu berarti kita sudah buat iterasi yang panjang tadi, kita singkat dalam iterasi ini saja. Sehingga ini semua kita boleh komentari. Kasih ganti jadi komentar supaya tidak dieksekusi. Sampai di sini. Oke. Kita coba eksekusi. Harusnya hasilnya sama persis dengan yang tadi. Ya. Jadi sama persis. Ya, sehingga kita sudah berhasil membuat suatu perulangan yang mewakili banyak source code yang panjang ini. Seperti itu. Ya, sehingga cukup diwakili seperti ini. Yaitu perulangan dari iterasi pertama sampai iterasi ke N+1, berarti iterasi keempat kalau untuk kasus kita. Ya. Kemudian dalamnya dilakukan ini, yaitu kita mulai dari indeks yang akan kita tukar, kemudian kita cari nilai terkecil di sebelah kanan dari indeks tertukar tersebut. Setelah dapat, maka kita cek dulu kalau nilai dari indeks terkecil tersebut itu lebih kecil daripada nilai indeks yang mau ditukar, maka tukarkanlah. Kalau tidak lebih kecil, maka jangan ditukar. Setelah itu kita tampilkan hasilnya. Ya, seperti itu. Jadi itulah sederhana mengenai algoritma pengurutan selection sort ya. Silakan saya buka kembali pertanyaan bagi yang ingin memperjelas. Silakan saya buka kembali pertanyaan. Ya, jadi itu mengenai selection sort. Jadi harus hati-hati jangan sampai ada seperti itu saya tadi terlupa bahwa bisa jadi nilai terkecil yang kita periksa yang sebelah kanan dari nilai indeks tukar bisa jadi tidak lebih kecil daripada nilai yang kita mau tukarkan, ya. Sehingga kita harus cek dulu, ya, karena pada kasus yang lain misalnya ya, jadi saya akan contohkan saya di sini, kemudian bisa ya seperti ini. Nah, bisa jadi ada kasus di mana nilai sebelah kanan dari indeks itu seperti ini, ya. Jadi ini contoh kasus yang lain. Sehingga kalau kita cek, ya, kita mulai mau tukar dari indeks tukar yang pertama yaitu nilai 4, yaitu kita cari nilai terkecil sebelah kanannya. Di sini nilai terkecilnya ternyata 5. Ya. 5 berarti jangan ditukar dengan 4. Ya. Kalau algoritma yang salah tadi saya buat, dia langsung menukar. Sehingga ini jadi 5, 9, 8, 4, 7. Nah, ini sudah salah. Karena kita maunya terurut secara ascending. Ya. Jadi ada kemungkinan di mana nilai di sebelah kanan itu tidak lebih kecil daripada nilai indeks yang kita mau tukar. Ya, jadi nilai indeks terkecil sebelah kanan bisa jadi tidak lebih kecil daripada nilai yang mau ditukar. Makanya tadi saya lupa harus dicek dulu. Hanya lakukan penukaran kalau nilai indeks yang ditemukan itu lebih kecil daripada nilai indeks yang mau kita tukar. Ya, tadi mohon maaf atas kesalahan tadi. Ya, sehingga yang lengkapnya harusnya seperti ini. Ya, demikian mengenai selection sort saya rampungkan ya.